Happy birthday. Memang saya tidak menduga bahwa usia saya sampai 80. Saya juga tidak menduga bahwa umur 80 itu saya ternyata masih bisa seperti sekarang ini. Karena pada awal-awalnya saya mengira umur 85 itu udah peot gitu ya. Cuma pesan saya, kalau kita diberi usia panjang, bersiaplah untuk kehilangan ya. Kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan yang seusia kita sudah tidak ada. Jadi kita bersiap dengan pengertian bukan menerima dengan apa adanya. Bersiaplah Anda untuk tetap bisa hidup dengan nikmat, tetapi dengan lingkungan yang tidak selingkungan Anda. Happy birthday. Happy birthday Brother Fadli, semoga sehat-sehat selalu dan semua segala dilancarkan, sukses. Amin. Amin. Sama kayak Papa bilang. Sama, kopi paste. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Dr. Fadli, sehat selalu, panjang umur, semakin sukses, lancar segalanya. Thank you ya. Sehat selalu bahagia. Amin. Selamat ulang tahun buat Pak Ade Fadli, semoga selalu panjang umur dan Thank sehat you, selalu thank pastinya. you. Amin. Amin. Oh, putar diri. Baik, lu pegang enggak? Ganti. Happy birthday dong. Muda terus, nggak kelihatan 80 kan? Iya. 80? 80. Oh, nggak kelihatan. Memang saya tidak menduga bahwa usia saya sampai 80. Saya juga tidak menduga bahwa umur 80 itu saya ternyata masih bisa seperti sekarang ini. Karena pada awal-awalnya saya mengira umur 85 itu udah peot gitu ya. Sehingga saya pikir ya memang udah tua lah, kita nggak perlu harus perhatikan. Tapi ternyata bertambah usia, mungkin juga kita bertambah ilmu baik dalam gizi dan sebagainya. Saya malah bertambah fit ya. Malah orang mengatakan katanya saya malah lebih oke daripada waktu muda gitu ya. Jadi dari sampai saya setiap ketemu orang selalu mengatakan apa rahasia saya. Saya tidak pernah punya rahasia, tapi saya menganalisa bagaimana pola hidup saya dahulu. Jadi pola hidup saya itu ternyata saya tuh lebih mengutamakan segala sesuatu saya anggap dan terpancar di luar. Segala sesuatu yang hidup itu adalah berasal dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu berarti ada di dalam. Jadi saya selalu menjaga yang di dalamnya, bagaimana yang di dalam itu sehat, berfungsi dengan sebaik-baiknya, dan itu akan terpancar keluar. Jadi dari kecil saya sudah demikian. Jadi misalnya saya harus menjaga, saya tahu betul bahwa organ tubuh saya itu tidak ada duanya satu-satu. Jadi misalnya saya mengunyah makanan sampai berpuluh 32 kali dan sebagainya, itu saya lakukan ya. Saya percaya bahwa itu sangat berguna untuk menjaga kesehatan saya. Karena bagi saya yang dijaga itu adalah sehat dulu. Setelah sehat kita akan bahagia. Setelah sehat kita mungkin akan kelihatan lebih bagus, lebih indah, lebih muda, lebih segar ya. Jadi usahakan sehat saya bilang. Dan sehat itu bagi saya adalah kita kembalikan kepada awal kelahiran kita, di mana kita tanpa ada cacat, tanpa ada celah. Ternyata kita belum ada polusi. Jadi berarti melakukan pembersihan ya. Pembersihan baik secara fisik, mungkin berpikir secara batin itu setelah kita lebih dewasa, bahwa bersih secara fisik, secara batin. Itulah yang dilakukan. Jadi saya berusaha untuk selalu membersihkan itu. Artinya, dan untuk bisa membersihkan itu
saya tidak harus berusaha untuk ikhlas. Ikhlas itu supaya saya tidak ada iri sana, seozon sini, itu sudah saya lakukan dari saya muda ya. Jadi saya berbicara ini bukan dikarang dari sekarang, tapi setelah ada pertanyaan saya menganalisa sikap-sikap saya sebelumnya, gitu ya. Cuma pesan saya, kalau kita diberi usia panjang, bersiaplah untuk kehilangan ya. Kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan yang seusia kita sudah tidak ada. Jadi kita bersiap dengan pengertian bukan menerima dengan apa adanya. Bersiaplah Anda untuk tetap bisa hidup dengan nikmat, tetapi dengan lingkungan yang tidak selingkungan Anda. Bagaimana Anda bersikap kepada sekitar Anda yang usianya mungkin berbeda, ya, berbeda. Bagaimana menyikapi. Itu yang saya lakukan selama ini, sehingga saya tidak memisahkan diri saya dari kelompok-kelompok yang di bawah saya. Hati saya bikin seringan-ringannya. Seringan-ringannya itu tadi adalah dengan saya belajar menerima itu memang itulah milik saya yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Berarti saya harus ikhlas ya, harus ikhlas. Dan untuk sampai kepada tahap ikhlas itu, saya harus percaya betul bahwa ada sesuatu zat yang akan mengcover semua urusan saya yang udah pasti oke. Nah, itu. Jadi berarti kita harus tidak hanya karena mendengar dari si A, si B, dari kitab suci dan sebagainya tentang keberadaan zat yang mengcover kita yang paling maha itu, tapi kita cari bukti-buktinya. Nah, kalau kita sudah menemukan, insya Allah pasti kita akan menyerahkan kepada dia dan tidak akan terjadi stres ya, karena kita sudah tahu bahwa ini memang ini yang terbaik buat kita dikasih. Kalau untuk itu Dok, untuk apa menjaga kesehatan tuh apa yang biasa dilakukan? Maksudnya olahraga kah? Terus habis itu suplemen apa, ya, makanan apa gitu? Olahraga memang saya berusaha untuk olahraga. Saya baru olahraga itu usia 40 ya, karena saya pikir setelah umur 5 tahun kalau saya mundur olahraganya mungkin akan kendor, tapi saya pikir nggak apa-apa lah karena udah memang tertua. Tapi ternyata saya tidak tua-tua. Jadi saya berusaha olahraganya tidak terlalu berat supaya kalau kita berhenti tidak akan terjadi drastis pengenduran daripada otot-otot. Kemudian olahraga itu saya cari seringan mungkin, senikmat mungkin sehingga saya itu bisa rutin. Dan yang saya utamakan biasanya untuk kardio dulu ya. Untuk kardio itu jadi biasanya saya push up atau saya berjalan ya, jalan kaki itu ya, jalan kaki. Itu untuk menjaga, karena jantung itu saya anggap mesin lah ya, jadi itu yang saya utamakan. Kemudian pabriknya.